Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal PAT atau penilaian akhir tahun materi Al-Quran Hadis kelas 10 semester 2 tahun 2024. 1. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum naro. Ayat tersebut artinya adalah A. Jaga diri dan keluargamu. B. Jagalah dirimu dan keluargamu. C. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. D. Waspada dirimu dari api neraka. E. Jangan dirimu terjerumus ke dalam neraka. Jawabannya adalah C. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Soal nomor 2. Kewajiban mendidik anak yang paling utama berada pada A. Kedua ibu dan bapak. B. Ibu. C. Bapak. D. Guru di sekolah. E. Guru ngaji. Jawabannya adalah A. Kedua ibu dan bapak. Soal nomor 3. Pemberian orang tua yang paling bermanfaat untuk masa depan anak adalah A. Peninggalan harta benda. B. Terpenuhinya kebutuhan jasmani. C. Terpenuhinya semua permintaan anak. D. Pendidikan budi pekerti. E. Dimanja-manja. Jawabannya adalah D. Pendidikan budi pekerti. Soal nomor 4, potongan ayat yang menjelaskan bahwa malaikat akan mengerjakan semua yang diperintahkan adalah A. Anfusakum wa ahlikum naro. B. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. C. La ya'sunallaha ma amarahum. D. Wa yaf'aluna ma yu'marun. E. Ya ayyuhalladzina amanu qu. Jawabannya adalah C. La ya'sunallaha ma amarahum. Soal nomor 5. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada 5 hak kewajiban orang muslim terhadap muslim lainnya adalah kecuali A. Memberi salam. B. Mendoakan orang yang bersin. C. Memenuhi undangan. D. Menjenguk orang yang sakit. E. Menjawab salam. Jawabannya adalah A. Memberi salam. Soal nomor 6. Seluruh umat manusia akan bertanggung jawab atas semua yang mereka miliki. Berikut ini yang termasuk tanggung jawab kepala keluarga adalah A. Taat dan hormati kepada orang tua. B. Menafkahi keluarganya. C. Memelihara pembantunya. D. Menjaga hartanya. E. Menghormati tetangganya. Jawabannya adalah B. Menafkahi keluarganya. Soal nomor 7. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 di bawah ini telah dijelaskan bahwa sifat malaikat yang menjaga neraka adalah A. Keras dan bengis. B. Mendurhakai Allah. C. Kasar dan keras. D. Bengis dan keji. E. Kejam dan kasar. Jawabannya adalah C. Kasar dan keras. Soal nomor 8. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, apabila seorang anak berumur 10 tahun dan ia sengaja meninggalkan sholat, maka dianjurkan A. Menyayanginya. B. Mengasihinya. C. Tidak marah kepadanya. D. Memukulnya. E. Memberinya hadiah. Jawabannya adalah D. Memukulnya. Soal nomor 9. Makna dari wastobir 'alaiha adalah A. Dan bersabarlah kepadanya. B. Dan bersabarlah dalam mendirikan sholat. C. Dan bersabarlah dalam ketaatan. D. Dan bersabarlah kepada orang tua. E. Dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Jawabannya adalah E. Dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Soal nomor 10. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'aw wa bil walidain ihsana. Perintah yang terdapat dalam potongan surah Nisa ayat 36 berikut ini adalah A. Perintah untuk beriman kepada Allah dan taat kepada orang tua. B. Perintah untuk taat kepada Allah dan kedua orang tua. C. Perintah untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. D. Perintah untuk beribadah kepada Allah dan memerangi orang kafir. E. Perintah untuk memerangi orang syirik dan menyayangi orang tua. Jawabannya adalah C. Perintah untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Soal nomor 11. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Arti di potongan ayat yang digarisbawahi berikut ini adalah A. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bermalas-malasan. B. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkata keji. C. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang lemah.
D. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang munafik. E. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan bangga-banggakan diri. Jawabannya adalah E. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Soal nomor 12. Potongan hadis riwayat Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Murru auladakum bis-shalah mempunyai arti A. Berikan hukuman atau peringatan jika mereka enggan melakukan. B. Sejak berusia 7 tahun. C. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengerjakan sholat. D. Padahal usia mereka mencapai 10 tahun. E. 10 tahun. Jawabannya adalah C. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengerjakan sholat. Soal nomor 13. Lafaz di bawah ini yang berarti tetangga dekat adalah A. Wal jari dzil qurba. B. Wal jaril junub. C. Wa ati dzil qurba. D. Wa bidzil qurba. E. Wa ibnis sabil. Jawabannya adalah A. Wal jari dzil qurba. Soal nomor 14. Perhatikan potongan hadis berikut ini. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Hadis tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab dari A. Seorang istri dalam rumah tangga suaminya. B. Suami yang memberikan nafkah keluarganya. C. Seorang presiden atau pemimpin kepada rakyat dalam janji politiknya. D. Suami istri dalam janji pernikahannya. E. Pembantu dalam memelihara harta majikannya. Jawabannya adalah E. Pembantu dalam memelihara harta majikannya. Soal nomor 15. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Arti ayat yang digarisbawahi pada surah Al-Baqarah ayat 148 berikut ini adalah A. Bersungguh-sungguhlah dalam kebaikan. B. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. C. Berusahalah dalam mengejar kebaikan. D. Berlomba-lombalah dalam urusan akhirat. E. Berjuanglah untuk kebaikan. Jawabannya adalah B. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Soal nomor 16. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Arti dari potongan ayat Inggris bawahi berikut ini adalah A. Maka serulah. B. Dan tinggalkanlah. C. Maka tinggalkanlah. D. Maka bersegeralah. E. Dan carilah. Jawabannya adalah D. Maka bersegeralah. Soal nomor 17. Orang-orang yang lebih dahulu melakukan kebaikan disebut dengan A. Zalimul nafsi. B. Muqtasid. C. Sabiqum bil khairat. D. Fadlul kabir. E. Insanul kamil. Jawabannya adalah C. Sabiqum bil khairat. Soal nomor 18. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitab alladzina min ibadina. Lanjutan potongan surah Fatir ayat 32 tersebut adalah A. Aminu. B. Bil khairat. C. Sabiqun. D. Istofaina. E. Bil muqtasid. Jawabannya adalah D. Istofaina. Soal nomor 19. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Arti dari potongan ayat Inggris bawahi berikut ini adalah A. Golongan orang yang terlebih dahulu melakukan kebaikan. B. Golongan pertengahan. C. Golongan orang yang menzalimi diri sendiri. D. Golongan orang-orang yang banyak dosanya. E. Golongan orang-orang yang terlebih dahulu melakukan kesalahan. Jawabannya adalah B. Golongan pertengahan. Soal nomor 20. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Lanjutan potongan ayat di atas adalah A. Falanuhyiyannahu. B. Ya'lamun. C. Wal mu'minat. D. Ajrohum sholiha. Jawabannya adalah A. Falanuhyiyannahu. Soal nomor 21. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walanajziyannahum ajrohum bi ahsan. Lanjutan potongan ayat di atas adalah A. Makanu ya'lamun. D. Makanu ta'lamun. B. Makanu ya'malun. C. Makanu yaflamun. E. Makanu ta'malun. Jawabannya adalah
B. Ma kanu ya'malun. Soal nomor 22. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Arti di potongan ayat yang garis bawahi berikut ini adalah A. Maka bertebaranlah, B. Maka bersegeralah, C. Maka tinggalkanlah, D. Maka jelajahilah, E. Dan carilah. Jawabannya adalah A. Maka bertebaranlah. Soal nomor 23. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Arti di potongan ayat garis bawahi berikut ini adalah A. Dan janganlah kamu sombong di muka bumi, B. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, C. Dan janganlah kamu berbuat kebatilan di muka bumi, D. Dan janganlah kamu berbuat dosa di muka bumi, E. Dan janganlah kamu berbuat maksiat di muka bumi. Jawabannya adalah B. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Soal nomor 24. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Sebab syarat yang mutlak bagi penilai kesolehan amal perbuatan manusia menurut ayat di bawah ini adalah A. Ridho, B. Ikhlas, C. Mukmin, D. Muflihun, E. Agama. Jawabannya adalah C. Mukmin. Soal nomor 25. Menurut Ibnu Abbas, kehidupan yang baik adalah A. Ketentraman jiwa walaupun banyak gangguan, B. Banyak rezeki dan jabatan dimiliki, C. Rasa tenang dan sabar terhadap cobaan, D. Hidup sejahtera, bahagia dan rezeki yang halal dan baik, E. Sehat. Jawabannya adalah D. Hidup sejahtera, bahagia dengan rezeki yang halal dan baik. Soal nomor 26. Kiblat pertama umat Islam adalah A. Ka'bah, B. Baitul Maqdis, C. Masjid Nabawi, D. Masjidil Haram, E. Jabal Rahmah. Jawabannya adalah B. Baitul Maqdis. Soal nomor 27. Pada lafaz muwalliha terdapat perintah agar kaum muslimin A. Berbuat ihsan kepada semua makhluk, B. Mengerjakan sholat 5 waktu, C. Berlomba-lomba dalam kebaikan, D. Mempunyai kiblat yang menghadap kepada Allah, E. Menunaikan zakat. Jawabannya adalah D. Mempunyai kiblat yang menghadap kepada Allah. Soal nomor 28. Dalam menanggapi Al-Quran dikelompokkan menjadi 3 golongan zalimul li nafsih, yaitu A. Kulitnya lebih bagus daripada isinya, B. Kulitnya jelek daripada isinya, C. Kulit dan isi sama-sama jelek, D. Kulitnya ada namun tak berisi, E. Kesamaan antara kulit dan isi. Jawabannya adalah A. Kulitnya lebih bagus daripada isinya. Soal nomor 29. Berikut ini adalah merupakan hikmah dipindahnya kiblat umat Islam waktu itu, kecuali A. Agar tidak ada alasan bagi orang kafir untuk menghina umat Islam dalam masalah kiblat, B. Agar umat Islam mendapatkan petunjuk dan tetap dalam kebenaran, C. Sebagai alat pemersatu kaum muslimin di seluruh dunia, D. Menyempurnakan nikmat Allah kepada kaum muslimin, E. Menghormati agama Nabi Ibrahim. Jawabannya adalah E. Menghormati agama Nabi Ibrahim. Soal nomor 30. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pesan yang terkandung dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 di bawah ini adalah A. Lebih mengutamakan ibadah kepada Allah daripada jual beli, B. Sebagai umat Islam harus mengutamakan sholat Jumat, C. Keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas, D. Jual beli harus dituntaskan terlebih dahulu, E. Jual beli tidak terlalu penting dibandingkan sholat Jumat. Jawabannya adalah A. Lebih mengutamakan ibadah kepada Allah daripada jual beli. Soal nomor 31. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Arti dari potongan ayat yang garis bawahi berikut ini adalah A. Maka bertebaranlah, B. Maka bersegeralah, C. Maka tinggalkanlah, D. Maka jelajahilah, E. Dan carilah. Jawabannya adalah A. Maka bertebaranlah. Soal nomor 32. Berikut ini yang bukan merupakan ciri bekerja sebagai pengabdian kepada Allah adalah
A. Manfaat kerja digunakan untuk kebaikan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi semua. B. Cara kerja seorang muslim sesuai dengan syariat Islam. C. Cara kerja seorang muslim adalah mencari ridho Allah. D. Bekerja dengan giat untuk dapat hidup enak. E. Bidang kerja yang dilakukan adalah pekerjaan halal dan baik. Jawabannya adalah D. Bekerja dengan giat untuk dapat hidup enak. Soal nomor 33. Kata yang berarti telah ditunaikan adalah A. Qudiyat, B. Nudiyah, C. Fantashiru, D. Yabtahu, E. Dzakarullah. Jawabannya adalah A. Qudiyati. Soal nomor 34. Makanan yang diperoleh dari pekerjaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, termasuk makanan halal secara A. Zat, B. Materi, C. Sifat, D. Bersih, E. Hakikat. Jawabannya adalah E. Hakikat. Soal nomor 35. Berikut ini adalah boleh makan makanan haram apabila A. Menyenangkan orang lain, B. Menghormati orang lain, C. Ketika merasa sangat lapar, D. Dalam keadaan sakit parah, E. Darurat dan tidak ada makanan lain. Jawabannya adalah E. Darurat dan tidak ada makanan lain. Soal nomor 36. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma washkuru lillahi in kuntum iyyah. Lafaz yang tepat untuk menyempurnakan firman Allah di atas adalah A. Ya'budun dan rizki nikah, B. Ta'budun dan amalukum, C. Ta'budun dan rizkinikum, D. Ta'budun dan kasabtum, D. Razaqakum dan ta'budun. Jawabannya adalah C. Ta'budun dan razaqnakum. Soal nomor 37. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 168 di bawah ini, kita dilarang mengikuti langkah-langkah syaitan karena A. Syaitan itu menunjukkan jalan sesat, B. Syaitan itu musuh Allah, C. Syaitan itu menjerumuskan manusia ke dalam dosa, D. Syaitan itu menyekutukan Allah, E. Syaitan itu musuh nyata bagimu. Jawabannya adalah E. Syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Soal nomor 38. Makanan halal adalah A. Makanan yang memenuhi kebutuhan manusia, B. Makanan yang tidak mengandung zat yang merusak tubuh, C. Makanan 4 sehat 5 sempurna, D. Makanan sembelih dengan menyebut nama Allah, E. Makanan yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Jawabannya adalah E. Makanan yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Soal nomor 39. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwa wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Berdasarkan surah Al-Jumu'ah ayat 11, dua ini kita larang meninggalkan ibadah hanya untuk urusan dunia karena A. Karena dunia hanya sementara, B. Lebih penting akhirat daripada dunia, C. Urusan dunia bisa ditunda, D. Dunia yang isinya milik Allah, E. Apa yang di sisi Allah lebih baik. Jawabannya adalah E. Apa yang di sisi Allah lebih baik. Soal nomor 40. Allah akan menambah nikmat hambanya yang mau bersyukur, sedangkan yang kufur nikmat akan mendapatkan A. Balasan setimpal, B. Siksa yang amat pedih, C. Dosa yang besar, D. Celaka dunia, E. Musibah. Jawabannya adalah B. Siksa yang amat pedih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.